teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya, Profesor Iin Handayani, ingin berbagi tentang strategi sukses mendampingi anak sekolah dasar untuk belajar daring atau online di rumah. Jadi strategi ini bisa digunakan oleh para orang tua dan juga para guru agar bisa lebih efektif lagi dalam proses pembelajaran untuk anak-anak kita yang masih sangat muda belia usia sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sebagai orang tua dan guru juga harus kreatif selalu menciptakan hal-hal yang bisa membuat anak-anak kita itu bisa tetap belajar, bisa tetap membangun pengetahuan dan juga keterampilan sehingga akan terbangun rasa percaya dirinya dan menjadi seorang yang cinta belajar. Mau belajar bukan karena terpaksa. Jadi pada masa-masa dasar seperti sekarang ini kita harus pandai-pandai untuk menciptakan kreativitas dan juga apa yang kita berikan pada anak-anak kita dan memberi contoh supaya anak-anak kita itu tidak mudah frustasi dan akhirnya membenci mata pelajaran yang seharusnya menjadi hal yang harus ditekuni. Nah, tip yang pertama adalah mengerti apa yang menjadi harapan dalam proses belajar online tersebut. Misalnya untuk anak-anak yang masih muda usia sekolah dasar, itu yang penting adalah interaksi dan juga bermain ya. Kita belajar sambil mengajak bermain. Karena anak-anak itu akan mudah bosan dan akhirnya semua pelajaran yang diberikan tidak masuk lagi. Jadi harus kreatif sebagai orang tua dan sebagai guru, sambil bermain, sambil belajar, dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya bisa di dapur ya, dengan hal-hal yang ada di dapur, atau hal-hal yang berkaitan dengan luar rumah, begitu ya, untuk pelajaran misalnya biologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dengan mungkin melihat warta berita di TV, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah hanya orang tua yang tahu aktivitas apa yang disukai anak tersebut. Termasuk guru juga tahu ya, apalagi kalau sudah kelasnya sudah lebih tinggi ya, tapi masih SD, itu guru tahu apa yang disukai oleh anak-anak. Jadi orang tua dan guru ini harus bersahabat secara profesional ya. Jadi walaupun mungkin sudah bersahabat sebelumnya secara pribadi, tapi ini lebih ke arah yang profesional. Jadi orang tua dan guru ini saling belajar apa ya aktivitas yang cocok untuk anak-anak seusia seperti itu. Yang ketiga, jangan melulu hanya duduk di meja, duduk di kursi, atau diam saja atau berdiam diri. Jadi buatlah variasi sehingga anak itu juga bisa berdiri, bisa jalan-jalan, bisa ada bermain-mainnya sedikit ya. Jangan dicecer dalam 1 jam itu harus duduk, harus mengerjakan sesuatu. Jadi diberi waktu untuk berkegiatan yang lain ya. Yang keempat adalah mengurangi distraction atau gangguan-gangguan yang bisa mengganggu konsentrasi anak kita. Misalnya ya, kita biasanya kalau anak kita sekolah dulu, kita suka nonton sinetron, kita suka nonton TV. Nah, untuk sekarang harus libur dulu karena anak kita sedang belajar, kecuali kalau sudah waktu santai. Nah, Bapak dan Ibu bisa memperhitungkan waktu-waktu apa yang misalnya sinetron yang disukai, atau mungkin ada acara apa yang disukai, itu disesuaikan dengan ketika waktu belajar anak. Karena kita tidak mau anak kita itu akhirnya terganggu, akhirnya tidak bisa konsentrasi. Juga mungkin kalau ada anak tetangga yang suka mengajak main, misalnya ya diberitahu ya, kalau ngajar main setelah jam sekian, begitu. Kemudian juga teleponnya Bapak Ibu harus dimatikan atau di-silentkan supaya tidak tang-ting-tang-ting sehingga mengganggu konsentrasi anak. Nah, sesuaikan yang kelima ini ya, sesuaikan schedule Bapak Ibu dengan schedule masa belajar di sekolah, maksudnya masa belajar dengan guru. Jadi guru dan orang tua ini berkomunikasi dengan baik untuk menentukan jadwal-jadwal yang baik untuk belajar anak. Karena kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya sudah lelah, kemudian harus ngajarin anak, capek, nanti orang tuanya terus nggak begitu manis lagi terhadap putra-putrinya, begitu ya. Jadi usahakan prime time ya, waktu yang prima sehingga Bapak Ibu tidak terlalu capek
pada saat mengajari anak. Karena kita harus mendidik anak kita dengan suasana yang baik, suasana yang semeringah ya. Jadi anak kita juga suka belajar karena ini merupakan titik awal yang bisa menentukan kesuksesan anak di masa depan dalam hal pendidikan. Yang keenam, buatlah checklist ya. Jadi semoga guru-guru juga bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membuat checklist ya. Checklist apa yang dilakukan anak itu, kemudian orang tua mengecek ya, misalnya nonton video dulu atau membaca, kemudian mengerjakan PR-nya, kemudian membaca, menulis, kemudian berhitung. Nah, itu dicek untuk setiap harinya ya. Kemudian nanti di akhir minggu dilihat lagi kalau ada hal-hal yang terlewat. Nah, jadi dicek semuanya yang sudah diselesaikan. Jadi kelihatan mana yang belum diselesaikan. Nah, untuk menghindari kejenuhan pada diri orang tua dan pada diri anak, orang tua juga perlu break. Anak kecil juga perlu break ya. Jadi berilah break ya setelah sekian, misalnya 30 menit melakukan daring ya, kemudian break 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan hal-hal yang lain-lain atau mengobrol atau berilah permainan apa gitu. Jadi jangan terus-terusan mengerjakan pelajaran secara beruntun lebih dari 1 jam atau lebih dari itu. Jadi harus ada breaknya kecil-kecil ya. Kemudian juga break itu bisa memberikan motivasi pada anak untuk lebih lebih bersemangat lagi ya. Siapkan buku-buku cerita. Jadi misalnya, nak nanti kalau sudah selesai mengerjakan ini, nanti mama mau bacain cerita tentang dongeng apa begitu, atau kita lihat YouTube bersama tentang acara anak-anak apa, 5 menit saja atau 10 menit saja. Anak-anak sudah bergembira kalau ada break seperti itu ya. Kita juga agak tenang begitu rasanya. Kemudian juga kalau anak-anak kita itu mengerjakan sesuatu dengan baik, pujilah. Jangan pelit-pelit dengan memuji, oke? Memuji itu tidak akan membuat anak kita besar kepala, tidak. Percayalah, justru akan meningkatkan rasa percaya diri anak, begitu ya. Kemudian dipuji right away, langsung ya. Jadi misalnya dipuji, misalnya, waduh hebat sekali kamu nak, pinter ya, ampun, aduh anak mama ini hebat sekali. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian punya stiker ya yang lucu-lucu gitu ya, gambar emoji-emoji. Jadi kalau mengerjakannya benar, bagus, betul semua, dikasih stiker. Kemudian juga bisa, nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini nak ya, kita bisa lihat film pendek di YouTube atau di mana saja, atau di TV begitu. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian bisa memberi makanan, snack atau masakan yang disukai anak sehingga anak juga bersemangat. Kemudian juga mungkin contohnya anak kita bisa diberi waktu, nanti kalau kamu bisa selesai cepat ini dan betul, boleh main deh 10 menit lebih lama ke tempatnya siapa. Atau mungkin nanti tidurnya tidak harus jam 9 tapi jam 9:15 diberi ekstra waktu untuk bermain begitu. Atau apa saja yang membuat anak itu gembira tetapi tidak istilahnya membahayakan ya. Jadi hadiahnya atau rewards-nya atau pujiannya atau hadiahnya itu membuat mereka bahagia tapi juga tetap menimbulkan semangat untuk belajar. Dan kita pun senang kalau anak kita bahagia, kita kan juga ikut senang ya. Nah, yang penting ini juga bagi guru-guru harus mempunyai planning untuk memberikan variasi di dalam proses pembelajaran anak-anak SD tersebut, sehingga bisa mendukung orang tua dalam memodifikasi dan beradaptasi agar materi yang diberikan itu lebih baik bisa diterima oleh para siswa. Kemudian aktivitas yang di rumah itu disesuaikan dengan kebutuhan anak begitu. Jadi belajar itu jangan dipaksakan untuk ini harus materi ini, jadi memang agak berat, orang tua harus lebih kreatif lagi. Nah, itu bisa nanti ditanyakan ke gurunya, saran-sarannya apa. Jadi memang hubungan orang tua dengan guru ini harus manis dan hangat sehingga proses pembelajaran anak itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian para guru juga harus terbuka dengan feedback atau saran dari orang tua
agar proses pendidikan atau proses pembelajaran anak-anak SD itu akan sukses gitu. Dan ini juga akan membantu guru untuk mencari bentuk-bentuk lesson atau cara mengajar anak-anak agar lebih efisien lagi. Nah, jadi itu adalah strategi untuk orang tua dan juga untuk guru agar anak sekolah dasar bisa fokus ketika belajar daring ya. Jadi kalau anak itu sulit fokus biasanya karena bosan atau materinya tidak menarik. Jadi itu harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru untuk bisa menciptakan kreativitas yang bisa meningkatkan fokus siswa-siswa sekolah dasar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang atau di podcast yang lain.